mulai, mari bernyanyi bersama yuk lagu prakesukaan musik. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita melakukan aktivitas sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu hari ini. Kami ingin memulai pelajaran sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati kami, guru-guru kami, dan juga teman-teman kami untuk dapat menyimak pelajaran sekolah minggu dengan baik. Persiapkanlah kami dan patuhkanlah kami untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, matahari sudah bersinar dengan cerah. Sekarang kita akan mulai beraktivitas di hari ini. Adik-adik, setelah adik-adik bangun pagi, biasanya kita pasti berdoa. Adik-adik, Bu Guru mau bertanya, adik-adik kalau berdoa, mendoakan apa sih? Nama saya Owen. Saya berdoa semoga virus coronanya nggak ada lagi di dunia kita. Halo, nama saya Fania. Saya berdoa agar Papa, Bunda, Dede Arkana, dan teman-teman semua sehat selalu. Nama saya Viola. Saya berdoa semoga Mama, Papa, Mbak tidak kena COVID. Adik-adik, bagus sekali doa dan permohonan kalian. Tapi masih ada satu lagi loh yang harus kita doakan dalam setiap doa kita. Apa yang harus didoain lagi, Bu? Kita hendaknya dalam setiap doa kita mempersiapkan diri bagi hari kedatangan Tuhan. Kita mendoakan agar Yesus segera datang kembali dan menjemput kita para miliknya. Terus doanya seperti apa? Bapa, datanglah segera, jemputlah kami anak-anak-Mu dalam kemurahan. Dengarlah doa ini yang kami dasarkan atas kehendak Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga saat Tuhan Yesus datang, aku patut biar aku bisa ikut Tuhan Yesus ke surga. Amin. Nah, adik-adik, sama seperti pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang kedatangan Kristus kembali. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangannya kembali. Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Halo,
Kita bermain yuk, ayo kita tunggu teman-teman. Ayo, minum susu nggak mau? Sekarang giliran kamu. Sekarang Ninggal dikasih makan, kau. Ih, itu mama lagi ngapain ya? Mama ngapain? Ini lagi baca majalah Community. Ini majalah gereja. Isinya apa? Di sini ceritanya banyak. Ada nih yang tentang kebaktian Rasul Kepala. Ada juga tentang kegiatan-kegiatan gereja. Nah, ada juga pengalaman-pengalaman kepercayaan. Juga cerita sekolah minggu juga ada tuh. Ya kan? Iya. Mah, aku pernah dengar di cerita sekolah minggu katanya Tuhan Yesus mau datang. Iya betul, Tuhan Yesus mau datang. Kamu tahu nggak sekarang Tuhan Yesus ada di mana ya? Di surga. Oh. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kamu ingat nggak Tuhan Yesus itu gimana kemarin ya? Dia itu disalib. Disalib ya? Oh iya betul. Setelah Tuhan Yesus disalib, lalu dia dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, pada saat Tuhan Yesus bangkit, dia menemui murid-muridnya. Dia juga makan bareng murid-muridnya. Dia juga jalan bareng sama murid-muridnya. Dia juga menceritakan tentang kerajaan surga ke murid-muridnya. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus terus naik ke surga. Dia terangkat di awan-awan sampai ketutup. Murid-muridnya pada lihatin Tuhan Yesus. Tuh, murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus juga berjanji bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput para murid-muridnya. Emang Tuhan Yesus di surga lagi ngapain sih, Mah? Oh, Tuhan Yesus di surga itu sedang menyiapkan tempat untuk kita. Nanti pada saat Tuhan Yesus datang, kita dibawa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Jadi Tuhan Yesus pingin di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada murid-muridnya. Mah, gimana caranya kita biar bisa ikut Tuhan Yesus ke surga? Tuhan Yesus berpesan, kita harus selalu siap untuk menanti kedatangannya. Nah, kita harus juga melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Menurut kamu Tuhan Yesus mengajarkan apa ya? Tuhan Yesus berkata, aku tidak boleh nakal. Aku harus nurut sama orang tua. Aku harus sayang dengan teman-teman dan semuanya. Iya betul. Kapan Tuhan Yesus datang, Mah? Tuhan Yesus bilang dia akan datang segera. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang akan ada bunyi sangkakala Allah. Dan pada saat itu orang-orang yang sudah meninggal dalam Kristus, dia akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup nanti akan diubahkan ke dalam bentuk yang tidak bisa binasa. Setelah itu kita akan bersama-sama terangkat ke surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang dinamakan kebangkitan pertama. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga untuk mengadakan pesta nikah anak domba. Mama, apa yang terjadi setelah kebangkitan pertama dan pernikahan seanak domba? Pada saat kita berpesta, orang-orang yang masih tinggal di bumi masih harus mengalami kesengsaraan di bawah pencobaan iblis. Dan mereka
yang masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus akan dibunuh. Mereka akan menjadi para martir. Setelah pesta perkawinan sang anak domba, Tuhan Yesus akan datang kembali ke bumi bersama para sulung untuk menghakimi para pengikut iblis. Lalu iblis diikat selama 1000 tahun dan dimasukkan ke jurang maut, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Pada saat itu, para martir akan dibangkitkan. Lalu, Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan damai-Nya di bumi selama 1000 tahun. Tuhan Yesus akan memberitakan Injil bersama para sulung yang menjadi imamat rajani. Setiap jiwa yang masih hidup maupun yang sudah mati akan mendengar tentang kabar Injil ini. Setelah selesai masa kerajaan damai, iblis akan dilepaskan kembali untuk mencobai manusia. Iblis akan dikalahkan selama-lamanya dan dihakimi. Ia tidak akan berkuasa untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah meninggal akan dibangkitkan untuk mengalami penghakiman. Tetapi mereka yang memperoleh kemurahan di dalam penghakiman yang terakhir akan menjadi penduduk ciptaan Allah dan memiliki persekutuan yang kekal dengannya. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi pada saat nanti Tuhan Yesus datang, kamu mau ikut nggak dengan Tuhan Yesus? Terus tapi caranya gimana biar kamu bisa ikut? Harus melakukan perintahnya Tuhan Yesus. Betul. Oke. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye. Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada pelajaran-pelajaran sekolah minggu yang lalu? Di antaranya adalah mengasihi sesama. Contohnya, ketika ada seorang nenek ingin menyeberang jalan, hendaknya kalian membantu menyeberangkan jalan. Ketika ada teman kalian yang jatuh, hendaknya kalian membantu membangunkannya atau bahkan membantu mengobati lukanya. Tidak berbohong, tidak mencuri, dan masih banyak hal-hal baik yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah kita hendaknya menjalani kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu tandanya kita sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kembali. Yang kedua adalah berdoa untuk kedatangan Kristus kembali. Kita hendaknya memiliki kerinduan akan kedatangan Kristus kembali dan memohonkannya di dalam setiap doa-doa kita. Yesus menginginkan kita untuk ada bersamanya. Tujuan dari semua orang Kristen kerasulan baru adalah untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat Ia datang kembali. Jika kita mempersiapkan diri kita sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika Ia datang kembali. Nama saya Elora. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hai, nama saya Sia. Ayat hafalan
akan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Halo adik-adik, sekarang kita lanjut yuk di bagian aktivitas. Ini alat dan bahannya. Yang pertama, kita bikin satu lingkaran yang besar dulu ya adik-adik. Kalian bisa menggunakan benda-benda di sekitar kalian nih yang berbentuk lingkaran. Kemudian nanti dicetak seperti yang kakak tunjukin di video ini ya. Nah, yang kedua, kita membuat lingkaran yang kecil-kecil ya adik-adik. Lingkaran kecil bisa dicetak menggunakan uang koin 500-an. Jumlah lingkaran kecil yang diperlukan ada 13 lingkaran kecil ya adik-adik. Untuk langkah selanjutnya, kita gunting mengikuti polanya masing-masing ya. Nah, untuk selanjutnya, kita bikin 2 anak panah ya adik-adik. Yang satu anak panah yang agak panjang, yang satu anak panah yang pendek. Nah, kalau sudah selesai, nanti digunting ya. Untuk selanjutnya, di lingkaran yang kecil, kita tulis angka dari 1 sampai 12 ya adik-adik. Kalau adik-adik ada yang belum bisa menulis, bisa minta tolong sama mama papanya ya. Kalau sudah jadi 2 seperti ini, langkah selanjutnya kita lem bagian bawah hatinya ya. Kemudian kita tempel untuk jadi telinga si jam kita. Jadi deh. Nah, sekarang kita tinggal warnain. Yuk bareng-bareng kita warnain bareng kakak ya. Nah, langkah selanjutnya kita warnain yang ada angka-angkanya ya. Kalau misalkan adik-adik nggak ada pensil warna, bisa diganti sama kertas berwarna. Nah, jadi deh. Sekarang kita tinggal tempel panah yang panjang ke arah angka 12 dan panah yang kecil ke arah angka 10 ya, biar selalu mengingatkan kita kalau kita ke gereja itu jam 10. Nah, kalau sudah, kita tempel yang lingkaran kecil di sudut anak panah yang besar sama yang kecil ya. Nah, sudah jadi adik-adik. Jangan lupa menulis ayat hafalan pada minggu hari ini ya, dari Yohanes 14 ayat 13. Oh iya, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Tuhan ya, untuk Tuhan supaya segera datang kembali menjemput kita. Bye-bye adik-adik, sampai jumpa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sudah selesai sekolah minggu hari ini. Berkatilah pelajaran hari ini agar bermanfaat bagi kehidupan kami, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan menurut perintah Tuhan. Marilah kita bersiap untuk kedatangan Kristus setiap hari. Dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak masih semangat kan? Sebelum kita menyelesaikan sekolah minggu hari ini, mari kita menyanyi 1 kali lagi. Yuk nyanyi yuk. Ayo.
favorit? Sekolah minggu hari ini seru kan? Seru, Sukacita kan? sukacita. Pesan sekolah minggu hari ini, mari kita bersiap dan bersiap untuk kedatangan Kristus setiap hari.